Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke pembahasan teori peluang untuk sebaran data yang kontinu. Jadi sebaran data kontinu dapat digambarkan dengan grafik yang kontinu. Contohnya misalkan seperti ini, di gambar 22 ini. Nah, untuk selang dx, nilai fungsi fx tadi yang menyatakan sebaran data kontinu itu dapat diartikan sebagai peluang mendapatkan nilai x dalam suatu percobaan tertentu, ya. Nilai fx dikalikan dx. Nah, oleh karena itu fungsi fx-nya bisa kita maknai sebagai rapat peluang. Tapi sebagai rapat peluang dia harus memenuhi syarat sebagaimana ditulis dalam persamaan 2.12 ini, yaitu kalau kita jumlahkan fx dx untuk semua dx, artinya kita integralkan dari ujung kiri sampai ujung kanan, maka harus bernilai 1. Nah, kemudian fungsi f yang memenuhi kriteria ini akan kita sebut sebagai fungsi yang normal. Nah, selain itu, selain harus memenuhi kriteria ini, juga harus memenuhi kriteria persamaan 2.13, bahwa integralnya untuk sembarang selang antara A sampai B misalkan, itu nilainya harus di antara 0 sampai 1. Hal ini bermakna bahwa untuk mendapatkan nilai X yang berada di antara selang A sampai B, itu nilai peluangnya ada di antara 0 dan 1. Maka agar terpenuhi syarat nomor 13 ini, syarat di persamaan 2.13 ini, fungsi fx harus fungsi yang non negatif, ya. Jadi tidak boleh bernilai negatif. Nah, rumus 2.12 ini itu kalau untuk yang sebaran data diskrit, dia analoginya adalah yang ini, yang sigma pj sama dengan 1, ya. Nah, ini dia, ya, sama dengan ini. Kemudian nilai ratanya itu kita hitung dengan rumus 2.14. Besaran yang mau dihitung nilai ratanya misalkan x, maka x dikalikan fx, lalu kita integralkan ke seluruh garis bilangan real, ya, dari minus tangga sampai plus tangga. Kalau besarannya adalah omega x bergantung pada x, maksudnya, maka nilai ratanya adalah seperti persamaan 2.15 ini. Jadi kalau kita lihat nih, ya, ini yang 2.14 ini adalah padanan dari yang ini, ya, padanan dari 2.7 JPJ itu tadi yang 2.14. Sekarang yang 2.15 ini adalah padanan dari ini dia, ya, 2.11 ini. Jadi omeganya adalah di sini adalah fj-nya. Nah, kemudian sekarang kalau f-nya itu tidak normal atau belum normal, jadi tidak memenuhi persamaan 2.12 ini, masih bisa fungsi f tadi kita modifikasi menjadi rapat peluang, ya. Caranya bagaimana? Nah, ini akan kita bahas. Tetapi tentunya haruslah memenuhi kriteria 2.16 ini, yaitu apa? Integralnya dia dari minus tangga sampai tangga, integral f tadi dari minus tangga sampai tangga, itu nilainya berupa suatu bilangan real, ya. Jadi artinya tidak infinite, ya. Nilainya finite. Dan integralnya untuk sembarang interval, sembarang selang A sampai B, integralnya tidak negatif. Asal dua syarat ini dipenuhi, maka fungsi f ini bisa kita modifikasi sehingga nanti menjadi fungsi baru yang normal. Nah, maka kalau fungsi f memenuhi persamaan 2.16 dan 2.17 ini,
kita akan sebut fungsi f itu adalah fungsi yang dapat dinormalkan. Caranya ya tinggal fungsi f ini kita bagi dengan nilai a di sini. Kita dapatkan misalkan fungsi baru g. Jadi fungsi g adalah hasil modifikasi dari fungsi f yang sudah normal sekarang kalau fungsi g-nya. Karena fungsi g didefinisikan dari f dibagi dengan nilai a di sini. Buktinya bagaimana? Kita bisa coba cek integral gx dx dari minus tangga sampai tangga sama dengan integral fx per a dx, karena tadi gx adalah fx per a. Kemudian karena a itu konstanta, boleh kita keluarkan dari integral sehingga kita dapatkan hanya integral fx dx. Kemudian integral fx dx tadi sesuai persyaratannya di 2.16 dia sama dengan a, sehingga kita dapati di bagian atas ini adalah a, pembaginya juga a, berarti nilainya 1 ya. Jadi asalkan fungsi f itu memenuhi kriteria 216 dan 217 ini, maka fungsi f dapat kita modifikasi menjadi fungsi baru yang normal. Caranya seperti ini tadi. Fungsi f ini yang memenuhi kriteria ini dinamakan fungsi yang atau dikategorikan sebagai fungsi yang dapat dinormalkan. Nah, proses pembagian fx dengan a ini kita sebut sebagai proses normalisasi. Kemudian a di sini kita akan sebut sebagai tetapan normalisasi. Oke. Contoh sekarang, misalkan kita punya fungsi f sama dengan a kalikan e pangkat min lambda dikalikan x min a dikuadratkan x min a dikuadratkan. Ini nilai x dari minus tahingga sampai tahingga. Di sini tetapan a itu sembarang tetapan ya, bukan bermakna yang di sini tentunya ya. Ini sudah beda lagi. Hanya saja saya tetap menggunakan simbol a untuk melambangkan tetapan. Lambda di sini juga suatu tetapan, suatu bilangan. A di sini juga suatu tetapan. Tapi dipersyaratkan di sini a dan lambda itu adalah tetapan positif. Ya, a dan lambda adalah tetapan positif. Kemudian kalau a kecil di sini boleh positif, boleh negatif ya. Nah, sekarang dari fungsi f ini akan kita buat menjadi rapat peluang ya. Berarti kalau dia belum normal ya harus kita normalkan. Lalu nanti kalau sudah dapat rapat peluang, kita akan coba gunakan untuk menghitung rata besaran x, variannya, dan simpangan bakunya x ya. Sekarang kita coba cek dulu apakah dia sudah normal atau belum. Kalau kita lihat dari fungsi ini, maka untuk sembarang x dari minus tahingga sampai tahingga, nilai fungsi f ini sudah pasti bernilai positif ya, karena pertama a-nya di sini positif. Kemudian x minus a di sini dikuadratkan. Jadi berapapun x minus a, mau positif mau negatif, tetap menjadi positif ya setelah dikuadratkan di sini. Nah, karena ini adalah bilangan yang positif, sementara di depannya ada minus lambda, lambdanya positif, berarti minus lambda dikalikan ini adalah bilangan yang negatif. E pangkat bilangan yang negatif tentunya masih bernilai positif ya. Nah, kemudian kita lakukan penggantian x, peubah x menjadi peubah u, yang u itu adalah x minus a. Maka kalau kita lihat ke sini berarti nanti yang di dalam kurung ini akan menjadi u. Tapi karena sekarang u sama dengan x minus a, maka dx di integral di sini nanti itu sama dengan, kalau dilihat dari sini berarti dx akan sama dengan du. Ya, sehingga kalau sekarang coba kita integralkan ke seluruh x dari minus tahingga sampai tahingga, maka integral fx dx bisa kita nyatakan sebagai integral fu du. Nah, x-nya di sini kalau x-nya minus tahingga ya jelas u-nya juga minus tahingga. Kalau x-nya plus tahingga juga u-nya plus tahingga. Maka di sini batas integrasinya kita bisa tuliskan dimulai dari u minus tahingga sampai
plus tahingga. Nah, kemudian kalau sudah kita ganti dengan variabel u di sini, maka fungsi fu ini nanti akan menjadi fungsi genap. Ya, karena apa? Karena ini adalah fungsi yang setangkup ya, fungsi yang setangkup terhadap sumbu vertikal, sumbu u sama dengan 0 ya, atau terhadap garis u sama dengan 0. Sehingga karena dia fungsi genap, bisa kita tuliskan integralnya menjadi seperti ini. Cukup integralkan dari 0 sampai tahingga, tidak perlu dari minus tahingga, tapi kita kalikan 2. Ya, karena integral di sebelah kanan sumbu atau sebelah kanan garis u sama dengan 0 itu sama dengan integral sebelah kiri u sama dengan 0. Nah, kemudian fu-nya berarti tadi sudah bisa kita tuliskan sebagai a dikalikan e pangkat minus lambda u kuadrat ya di sini. Kemudian sekarang selanjutnya kita lakukan lagi penggantian peubah. Peubahnya adalah v yang menyatakan lambda u kuadrat. Berarti yang di atas ini menjadi v. Jadi nanti e pangkat minus v. Sementara karena v sama dengan lambda u kuadrat, maka dv sama dengan 2 lambda u du. Artinya du sama dengan dv dibagi 2 lambda u ya. 2 lambda u. Padahal u-nya tadi bisa kita tuliskan dari sini adalah v per lambda diakarkan ya. Berarti u itu adalah akar v per akar lambda. Nah, berarti dv du kita bisa tuliskan berarti tadi adalah apa? Dv dibagi 2, ini dibagi 2, lalu dibagi lambda ya, dibagi lambda, lalu lambdanya nanti belum tulis, lalu u menjadi pembagi juga, padahal u di sini adalah apa? Adalah akar dari v dibagi dengan akar lambda. Berarti akar lambdanya ada di atas ada akar lambda, di bawah tadi ada lambda. Berarti nanti jadi di bawah di sini ada akar lambda. Kemudian ada 1 per akar v, kita tuliskan sebagai v pangkat minus setengah. Gitu ya. Itu du-nya. Sehingga sekarang yang sisi paling kanan ini bisa kita tuliskan menjadi ini. A-nya konstanta kita tarik keluar, lalu e pangkat minus v ini dia. Lalu du-nya kita ganti dv kalikan v pangkat minus setengah ini, lalu ada 1 per 2 lambda pangkat setengah. Ini dia. Angka 2 ini adalah yang di sini. 2 sama 2 bisa kita hilangkan, kemudian ada a per lambda pangkat setengah. Kemudian integral ini merupakan fungsi gamma. Gamma berapa? Gamma setengah. Ya, bisa dibuka kembali seperti dari bukunya Boas atau yang lain. Bentuk seperti ini adalah integral gamma. Perhatikan secara detail semuanya. Pangkat-pangkat di sini termasuk integrasinya ya, batas integrasinya. Nah, itu adalah gamma gamma setengah. Nah, gamma setengah nilainya adalah akar pi ya. Jadi berarti ini hasilnya adalah a dikalikan akar pi dibagi dengan akar lambda ini. Nah, lihat hasil integrasi fx dx untuk x minus tahingga sampai plus tahingga itu ternyata tidak satu. Berarti kan fungsinya belum normal ya. Tapi yang jelas ini merupakan suatu nilai yang berhingga karena a tadi bernilai berhingga. Sehingga dari sini kita bisa harapkan bahwa kita bisa membentuk rapat peluang. Nah, caranya gimana? Ya berarti fx-nya kita bagi dengan tetapan normalisasinya. Mana tetapan normalisasinya? Ya ini yang di depan ini, yaitu a dikalikan akar pi per lambda. Berarti gx sebagai fungsi baru yang normal haruslah merupakan fx dibagi dengan a akar pi per lambda. Berarti a akar pi
akar lambdanya kita taruh di atas sini. Oke, kalau sudah seperti ini maka GX bisa kita pandang sebagai rapat peluang. Nah sekarang kalau kita ingin menggunakan Fx sebagai rapat peluang, maka kita harus mengatur A di sini agar hasil integrasi ini sama dengan 1. Kan begitu. Sehingga berarti A di sini bisa kita atur nilainya merupakan akar lambda per akar pi. Jadi kalau kembali ke definisi awal, berarti kalau di sini adalah akar lambda per akar pi, maka hasil integrasinya ini akan menghasilkan sama dengan 1. Gitu ya. Jadi ini kalau A nilainya sekian, maka Fx itu sudah merupakan fungsi yang normal sehingga sudah bisa digunakan sebagai rapat peluang. Nah, sekarang kita coba lakukan perhitungan selanjutnya, yaitu untuk menghitung nilai rata dari besaran X. Kita gunakan rumus yang ada tadi, yaitu yang ini ya, di persamaan 2.14 ini. Maka kita dapatkan integral nilai rata X itu adalah integral X minus tangga sampai tangga X dikalikan Fx. Nah, Fx-nya tadi adalah A dikalikan E pangkat min lambda X min A dikuadratkan. Itu A besarnya kita bisa keluarkan dari integrasi. Kita dapatkan bentuk ini. Nah, bentuk ini coba kita modifikasi ya. Yang di dalam sini nih yang sebagai integrannya itu kita modifikasi, yaitu di depannya E pangkat ini bukan X tapi X minus A. Nah, agar kembali ke bentuk semula maka harus kita jumlahkan dengan A kalikan E pangkat min lambda ini. Jadi dari persamaan yang di atas ini kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Ingat, di sini kita tambahkan minus A kalikan E pangkat min lambda, maka di sini harus kita jumlahkan lagi dengan plus A ya, E pangkat min lambda ini. Nah, suku kedua di sini bisa langsung kita tentukan nilainya berdasarkan perhitungan sebelumnya, yaitu perhitungan ini. Ya, perhitungan yang ini tanpa melibatkan konstanta A ini. Maka kalau dilihat hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah ini dia. Akar pi per lambda tanpa A ya. A-nya sama dengan 1 berarti kan? Berarti integral ini nilainya adalah tadi akar ya, mana tadi? Ini dia akar pi per lambda. Akar pi per lambda, A kecilnya kita taruh depan sini. Kemudian selanjutnya sekarang untuk yang suku pertama, X minus A kita akan ganti ke peubah baru yaitu U yang sama dengan akar lambda dikalikan X minus A. Berarti nanti yang di atas ini tanpa tanda minus itu adalah U kuadrat. Ya, itu adalah U kuadrat. Jadi E pangkat ini akan kita tuliskan menjadi E pangkat minus U kuadrat. Nah, kemudian karena U sama dengan akar lambda kalikan X minus A, berarti X minus A sama dengan U per akar lambda. Jadi yang ini menjadi U per akar lambda. U per akar lambda. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan bahwa DU sama dengan akar lambda DX, sehingga DX sama dengan DU per akar lambda. Jadi DX di sini kita ganti menjadi DU per akar lambda. Akar lambdanya saya taruh di depan. Oke, sehingga lalu yang A besar tetap ada di sini ya. Nah, kemudian maka akar lambda di sini karena dia konstanta bisa kita taruh keluar integral sehingga ketemu dengan akar lambda di sini menjadi lambda. Maka di sini menjadi hanya integral U kalikan E pangkat minus U kuadrat DU. Yang ini tetap seperti di atasnya. Nah, sekarang karena coba perhatikan E pangkat minus U kuadrat ini adalah fungsi genap. Jelas ya. Sementara fungsi U yaitu FU sama dengan U
fx sama dengan x itu kan adalah fungsi ganjil. Tapi kita mau mengintegralkan dari minus tangga sampai tak hingga. Maka karena fungsi ganjil kalikan fungsi genap itu adalah fungsi ganjil, hasilnya adalah ketika kita integralkan dari minus tangga sampai tak hingga, hasilnya adalah 0. Kan enak kan jadinya sekarang. Sehingga yang suku pertama di sini bernilai 0. Tersisanya suku kedua. Sehingga nilai rata X itu adalah A dikalikan suku kedua ini. Ya, kita dapat ini. Itu tadi kalau kita masih membiarkan A itu sembarang ya. Maka sekarang kalau kita gunakan A itu adalah akar lambda per pi, ya kita tinggal masukkan ke sini. Akar lambda per pi dikalikan A kecil kalikan akar pi per lambda, sehingga tersisa adalah A. Jadi nilai A kecil di sini tidak lain adalah akar rata X. Oke, sudah dapat rata X baik dengan melibatkan A sembarang maupun A yang menjadi tetapan normalisasi ini. Kemudian sekarang coba kita hitung rata X kuadrat. Maka seperti rumus sebelumnya yang ini omega X berarti adalah X kuadrat ya. Jadi di sini integral X kuadrat fx. Maka kita bisa lakukan perhitungan rata X kuadrat sama dengan integral X dari minus tak hingga sampai tak hingga X kuadrat fx dx. Fx nya adalah A dikalikan E pangkat min lambda kalikan X min A dikuadratkan. Nah, sama seperti caranya seperti sebelumnya, kita modifikasi yang di depan sini menjadi X minus A dikuadratkan. Maka kita harus memberikan kompensasi karena di sini kita akan ketambahan suku apa? Minus 2AX. Nah, maka kita harus tambahkan plus 2AX. Lalu juga akan ketambahan plus A kuadrat. Maka kita harus berikan di sini minus A kuadrat. Nah, padahal lagi-lagi yang bagian ketiga ini sama dengan perhitungan awal pertama tadi, yaitu perhitungan yang ini ya, yang ini. Yang akan menghasilkan A besar kalikan lambda akar pi per lambda. Nah, karena A-nya di sini adalah 1, ya, bagian sini kan A besarnya 1, berarti nanti yang ini pasti akan menghasilkan akar pi per lambda. A kuadratnya ini ke sini. Kemudian yang suku kedua, lihat perhatikan di sini ada akar min tak hingga sampai tak hingga X E pangkat min lambda ini. Ini adalah bentuk integral yang kedua tadi, yaitu yang ini ya, yang mana? Itu adalah yang ini ya. Nah, ini dia ya. Yang ini yang menghasilkan apa? Tadi menghasilkan yang ini dia. A besar, A kecil kalikan akar pi per lambda, tapi A besarnya di sini adalah 1 ya kan. Jadi hasilnya adalah ini A kecil kalikan akar pi per lambda. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti ini digantikan dengan A kecil akar pi per lambda. A kecilnya gabung dengan A di sini menjadi A kuadrat 2 nih, lalu ada akar pi per lambda. Lalu dua suku terakhir ini ada 2A kuadrat, sini minus A kuadrat, sama-sama dikalikan akar pi per lambda, otomatis menjadi plus 1A kuadrat akar pi per lambda. Oke, sekarang kita tinggal fokus ke suku pertama. Suku pertama penyelesaiannya bagaimana? Ya, kita harus menyesuaikan peubahnya dulu ya. Kita lihat ke sini penggantian peubahnya. U itu sama dengan akar lambda dikalikan X minus A. Berarti nanti yang di atas ini E pangkat ini akan menjadi E pangkat minus U kuadrat. Oke, ini dia ya, E pangkat minus U kuadrat. Kemudian X minus A berarti kalau dilihat dari sini X minus A kuadrat berarti sama dengan U kuadrat dibagi lambda ya. Jadi seperti ini, U kuadrat dibagi lambda. Nah, dari ini kita bisa dapatkan DU sama dengan
akar lambda kalikan dx. Berarti dx sama dengan du per akar lambda. Ya, berarti dx di sini kita ganti dengan du per akar lambda. Akar lambdanya saya taruh di depan. Nah, kemudian seper lambda di sini saya ikutkan ke depan jadi 1 per lambda pangkat 3 per 2. Di sini berarti menjadi u kuadrat pangkat minus u kuadrat, yang belakang seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian sekarang u kuadrat adalah fungsi genap, kemudian pangkat minus u kuadrat adalah fungsi genap, maka fungsi genap dikalikan fungsi genap adalah hasilnya berupa fungsi genap juga. Sehingga proses integrasinya ini bisa kita tuliskan menjadi tidak lagi dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, tapi dari 0 sampai plus tak hingga, tapi dikalikan 2 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke integrasi yang ini. Kita lakukan penggantian peubah lagi, yaitu u kuadrat kita gantikan menjadi v. Maka di sini menjadi v, di sini menjadi pangkat minus v. Sementara karena v sama dengan u kuadrat, berarti dv sama dengan 2u du. Berarti du sama dengan dv per 2u. Tapi u-nya berarti adalah akar v. Berarti du sama dengan dv per 2 akar v, gitu ya. Nah, kita lihat ya, du berarti sama dengan dv per 2 akar v. Oke. Kemudian pangkat minus v, ini dia. Kemudian ini adalah v, ini dia. Yang 2 per akar masih tetap. Oke. Selanjutnya v per akar v menjadi v pangkat setengah, menjadi akar v ya. Lalu pangkat minus v tetap, dv tetap. Lalu yang di sini ada 2 hilang menjadi 1 per lambda pangkat 3 per 2. Nah, bentuk integrasi ini tidak lain adalah fungsi gamma untuk 3 per 2 ya, gamma 3 per 2. Sehingga berdasarkan rumus-rumus rekursi di fungsi gamma P plus 1 itu sama dengan P dikalikan gamma P gitu kan. Berarti P-nya di sini adalah setengah plus 1, berarti sama dengan P dikalikan gamma P. Setengah kalikan gamma P. Padahal gamma P tadi sudah kita gunakan di atas, di sebelumnya, yaitu akar pi. Sehingga terakhir kita punya 1 per lambda pangkat 3 per 2 kalikan setengah kalikan akar pi ditambah dengan ini. Itu tadi adalah rata dari x kuadrat. Maka kalau kita gunakan a yang tadi adalah akar lambda per pi, kita jadinya dapatkan seperti ini. Lalu kalau ini kita buka kurungnya, artinya akar lambda per pi ini kita kalikan ke masing-masing suku di sini, kita dapati bahwa akar pi ketemu akar pi di sini hilang, akar pi di sini ketemu akar pi di sini hilang, akar lambda ketemu yang di sini juga hilang, akar lambda ketemu yang di suku pertama ini menjadi seper lambda. Jadi seper lambda kalikan setengah ditambah a kuadrat ya, 1 per 2 lambda ditambah a kuadrat. Karena kita sekarang sudah punya tadi ya nilai rata x dan juga nilai rata x kuadrat, maka variannya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus yang sudah dibahas di video sebelumnya terkait sebaran diskrit ya, bahwa varian itu bisa kita hitung dari rata besarannya kuadrat dikurangi dengan rata besarannya dikuadratkan. Rata x kuadrat tadi kita dapati nilainya adalah yang ini secara umum dulu ya, a nya sembarang. Kemudian rata x dikuadratkan adalah yang ini. Kalau ini kita sederhanakan, maka di sini ada a, di sini ada a, bisa kita tarik ke depan. Lalu sini ada akar pi per akar lambda, tapi lambdanya berarti ditinggal pangkat 1 di sini. Jadi kita bisa tarik ke depan sini. Di sini juga ada akar pi per lambda, kita tarik ke depan. Akar pi per lambda yang salah satu di sini ditarik ke depan juga. A tadi ditarik ke depan di sini masih tersisa 1 a ya, karena di sini tadi dikuadratkan.
Maka di sini yang tersisa adalah seperlambda, setengahnya masih, akar P-nya sudah hilang, sudah pindah ke depan ini. Kemudian A kuadrat di sini masih tetap, ini ya, masih tetap. Akar P per lambdanya sudah ditarik ke depan ini. Kemudian yang ini A-nya 1 ditarik ke depan ini. Lalu A kuadrat masih ada nih, lalu akar P per lambda masih ada 1 ya, karena yang satunya sudah ditarik ke depan ini. Oke, sekarang kalau A-nya kita masukkan sebagai akar lambda per Pi tadi, tetapan normalisasinya akar lambda per Pi, maka bukan tetapan normalisasi, maaf ya. Tadi kalau A-nya adalah akar lambda per Pi, maka ditaruh di depan sini menjadi seperti ini. Ketika dikalikan, ya otomatis yang bagian depan ini menjadi 1. Yang di sini juga dimasukkan akar lambda per Pi dikalikan dengan ini juga menjadi 1. Sehingga kita punya 1/2 lambda ditambah A kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. A kuadrat dikurangi A kuadrat 0, jadi hasilnya adalah 1/2 lambda. Nah, bentuknya simpel sekali ternyata ya. Sigma kuadratnya untuk besaran X tadi. Simpangan bakunya ya tinggal kita akarkan saja sudah. Kalau masih dalam sembarang A tadi ya berarti yang ini kita akarkan ya, tinggal pangkat setengah. Tapi kalau sudah pakai yang A sama dengan akar lambda per Pi ya berarti ini tinggal kita akarkan. Oke, jadi karena sigma itu adalah akar 1/akar 2 lambda, padahal tadi A itu kan adalah akar lambda per Pi ini kan. Oke, A itu adalah akar lambda per Pi, maka A bisa kita nyatakan dalam sigma menjadi apa? Menjadi ini ya, 1/sigma akar 2 Pi ya, 1/sigma akar 2 Pi. Jadi kalau kita masukkan di sini 1, akar 2 lambdanya ditaruh di atas, berarti nanti ada akar 2 sama akar 2, ada akar lambda sama akar Pi. Oke, jadi tersisa A sama dengan akar lambda per Pi. Jadi sekarang kalau A-nya adalah akar lambda per Pi, kita bisa tuliskan menjadi seperti ini, sehingga fungsi fx-nya bisa kita tuliskan dalam bentuk 1/sigma akar 2 Pi kalikan E pangkat minus lambda X min, di sini adalah nilai rata X dikuadratkan. Ingat tadi A kecilnya adalah rata X ya, sebagaimana tadi kita hitung di sini. Ini dia ya, rata X adalah A. Oke, jadi fungsi fx yang tadi sudah bisa kita nyatakan dalam bentuk 2.38 ini, dan ini sudah pasti normal kalau seperti ini karena kita gunakan A sama dengan akar lambda per Pi. Oke. Dan fungsi ini kita kenal sebagai fungsi sebaran Gaussian. Ya, jadi itu contoh bagaimana kita mempersiapkan rapat peluang dari suatu fungsi yang memang memenuhi kriteria gitu. Kalau nggak memenuhi kriteria tidak mungkin bisa kita jadikan sebagai rapat peluang. Nah, dalam hal ini awalnya fx berbentuk seperti ini. Fx berbentuk seperti ini sudah memenuhi kriteria untuk menjadi rapat peluang, yaitu integralnya dari minus t hingga sampai t hingga bernilai berhingga. Ini dia. Kemudian memang fungsinya juga fungsi yang non negatif ya, fungsi yang non negatif. Maka kita bisa buat dari fx ini, atau kita bisa atur fx ini agar menjadi rapat peluang dengan cara mengatur nilai A di depan sini. Perhatikan di sini A di sini bukanlah tetapan normalisasinya, sekali lagi ya. Jangan dibingungkan dengan yang A di sini ya. Ya, ini hanya kesamaan yang tidak disengaja ya, menggunakan simbol A di sini dan simbol A di sini. A yang di sini kalau dalam praktek perhitungan kita tadi ya, A yang di sini itu adalah ini ya, keseluruhan ini. Mohon diperhatikan itu ya. Oke. Oke, jadi kembali ke terakhir tadi.
kita sudah berhasil membuat fungsi f yang sudah normal sehingga bisa dan memenuhi kriteria-kriteria untuk menjadi rapat peluang ya, sehingga ini sekarang sudah bisa dipandang sebagai rapat peluang, dan fungsi ini kita kenal sebagai fungsi sebaran Gaussian. Oke, ini sebagai contoh saja. Berikutnya insya Allah kita akan masuk ke pembahasan persamaan Schrödinger. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.